Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Digital Business untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2. Nah, daripada berlama-lama, mari kita lanjut ke presentasinya. Digital Business yang disusun oleh saya sendiri, Bintang Sulistyo Yubowo, dari Prodi Manajemen Malam A yang bernomor NIM 2892150293 untuk mata kuliah Digital Business dari dosen pengampu Joni Tesmanto, SOS MM. Untuk daftar isinya ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, poin A latar belakang, poin B tujuan pemulaan, bab 2 pembahasan, poin A revolusi industri 4.0, poin B transformasi digital dan pengembangan bisnis digital Indonesia, poin C ekosistem bisnis digital, infrastruktur, SDM dan permodalan, poin D pola pikir bisnis di era digital, poin E mengidentifikasi risiko bisnis digital, poin F menyusun perencanaan bisnis digital. Bab 3 penutup ada poin A kesimpulan, poin B saran. Lalu daftar pustaka. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Digital Business Tepat Waktu. Makalah Digital Business disusun guna memenuhi tugas dari Bapak Joni Tesmanto, SOS MM pada Digital Business di Universitas Pancasakti, Bekasi. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang digital business. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joni Tesmanto, SOS MM selaku dosen Digital Business. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan makalah ini. Bintang Sulistyo Yubowo, yaitu saya sendiri. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan alat-alat digital atau dapat dikatakan sebagai bisnis yang telah digitalisasi dalam arti yang lebih luas. Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk. Biasanya penjualan produk untuk usaha digital dilakukan secara online dengan memanfaatkan media-media digital terutama internet. Akan tetapi sebenarnya bisnis ini tidak terbatas hanya menjual produk saja, tapi juga bisa menjual jasa. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventaris stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Secara umum, e-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung atau interconnected network atau internet. Turban 2015 mengatakan e-commerce adalah suatu proses membeli, menjual, dan memperdagangkan data, barang, atau jasa dengan melalui internet.
Adi Nugroho 2016 bulan 1 menjelaskan e-commerce adalah suatu konsep baru yang dapat digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web, internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, informasi dengan melalui jaringan informasi termasuk internet. B. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui apa itu digital bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan digital bisnis. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan digital bisnis. Yang keempat, untuk mengetahui cara menyusun perencanaan digital bisnis. Bab 2, kajian teori. Revolusi Industri 4.0. 1. Pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ada atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi tentang teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membuat banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Yang kedua, pengertian revolusi industri 4.0 menurut para ahli. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produk yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Menurut Slechtendal DKK 2015 mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagai informasi dengan mudah antara satu sama lain. 3. Jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. 1. Internet of Things atau LOT. Internet of Things atau LOT yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Yang kedua, Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. 3. Augmented Reality. AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Yang keempat, Cyber Security. Cyber Security yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Yang 5, Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Yang keenam, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Yang ketujuh, Simulation. Simulation yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Yang kedelapan, System Integration. Sistem integration atau sistem integrasi yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Yang kesembilan, Cloud Computing. Cloud Computing yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. 4.
Dampak positif revolusi industri 4.0. Yang poin A, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Poin B, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan mengganti dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Poin C, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Poin D, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Yang kelima, dampak negatif revolusi industri 4.0. Poin A, lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Poin B, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Poin C, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Poin D, yang berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. B, transformasi digital dan pengembangan bisnis digital Indonesia. Transformasi digital merupakan proses dan strategi penerapan teknologi dalam aktivitas operasional bisnis yang mengubah cara bisnis dalam beroperasi dan melayani pelanggan, baik terkait pemasaran sampai produksi. Dalam transformasi digital, bisnis dapat bertahan dalam persaingan melawan para kompetitor. 1. Transformasi digital sangat penting bagi para pengusaha dan dalam mengembangkan bisnisnya di masa pandemi. Poin A, karena perubahan yang tidak dapat dihindari apabila perusahaan tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan teknologi, maka perusahaan akan kalah unggul dibandingkan dengan perusahaan yang bisa menyesuaikan dan perkembangan teknologi. Poin B, bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Jika sebelumnya pemasaran dan penjualan produk dilakukan secara offline, sekarang perusahaan bisa memasarkan dan menjual produknya melalui berbagai media online, yaitu media sosial dan website. Dengan media online, pemasaran akan lebih efektif karena perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, serta akan lebih efisien dalam hal waktu operasional dan biaya yang dikeluarkan. Poin C, dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Teknologi yang canggih seperti media sosial dapat membuat konsumen bisa membeli sesuatu dengan lebih mudah dan mendapatkan respon dengan lebih cepat dari perusahaan ketika ingin bertanya maupun mengajukan komplain. Hal ini akan menambah kredibilitas bisnis sehingga kepuasan dan loyalitas konsumen pun meningkat. Transformasi digital dalam dunia e-commerce. Perubahan e-commerce contohnya tentu sangat berhubungan dengan teknologi digital. Saat ini juga banyak perusahaan bergerak di bidang digital marketing. Jika bisa dimanfaatkan dengan baik yang didukung oleh manajemen yang baik, maka perusahaan ini dapat bertahan lebih lama. Namun jika salah perhitungan tentu akan merugikan. Tetapi sejauh ini di Indonesia jarang ada perusahaan e-commerce yang bangkrut sebab masyarakat Indonesia sangat senang berbelanja, terutama belanja online. C. Ekosistem bisnis digital atau infrastruktur, SDM, dan permodalan. 1. Digital bisnis infrastruktur. Digital bisnis infrastruktur mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan klien, komputer, desktop, dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga untuk para mitra dan pelanggannya. Infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak, dan di mana letaknya. Akhirnya infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan metode untuk mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Keputusan kunci dengan mengelola infrastruktur ini adalah elemen mana yang terletak
dalam perusahaan dan yang dikelola secara eksternal. 2. Digital Business SDM. Sebagai pendekatan strategi mengolah SDM, pemimpin organisasi baik swasta maupun pemerintah berupaya melakukan digitalisasi pengelolaan SDM agar lebih efisien dan efektif. Digitalisasi manajemen SDM dilakukan perusahaan dalam rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen memanfaatkan teknologi digital sehingga mampu menyampaikan pesan kebutuhan pegawai baru secara lebih efektif, yakni menjangkau segmen masyarakat tertentu sebagai calon pegawai. Seleksi pun mengandalkan teknologi digital sehingga hasil yang diperoleh valid dan reliable. Digitalisasi manajemen SDM juga dilakukan dalam pelatihan dan pengembangan atau training and development. Pelatihan bertujuan mengatasi kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Sementara pengembangan SDM dimaksudkan sebagai bagian dari manajemen talenta dalam menyiapkan prospektif leaders. Baik pelatihan maupun mengembangkan SDM menggunakan platform digital e-learning atau Massive Open Online Course atau MOOC. Di era pandemi COVID-19, e-learning atau MOOC terbukti lebih efisien dan efektif. Pembelajaran dapat dilakukan setiap saat tanpa dibatasi waktu. Ketiga, digital bisnis permodalan. Aspek permodalan maupun sumber kapital bagi bisnis digital pada prinsipnya sama seperti bisnis konvensional pada umumnya. Sederhananya, asal memiliki badan hukum yang jelas, memiliki aset yang jelas, sebuah bisnis digital bisa meminjam modal dari lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman usaha. 4. Jenis pinjaman yang tersedia bagi pengusaha yang mampu mengakses pinjaman untuk modal usaha. Kredit usaha rakyat, modal ventura, peer-to-peer lending, pembiayaan untuk bisnis berorientasi ekspor. D. Pola pikir bisnis di era digital. Di era digital ini, pengusaha harus terus mengembangkan pola pikirnya agar tidak ketinggalan. Pola pikir pengusaha yang seperti apa yang wajib kamu miliki agar bisa bersaing di era digital? A. Selalu terbuka terhadap perubahan. Salah satu karakteristik utama era digital adalah perubahan yang sangat cepat. Kita harus membuka diri terhadap perubahan ini, terus mempelajari peluang dan manfaat yang bisa kita dapat dari perubahan-perubahan ini. B. Fokus dan pada pelanggan. Kebanyakan pelanggan pada saat pemesanan akan memberi catatan tambahan atau permintaan yang di luar kebiasaan. Selama bisa memenuhi permintaan mereka, sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak bisa memenuhi permintaan mereka, sampaikan alasan sejelas mungkin tanpa bersikap defensif apalagi ofensif. C. Kreatif dan inovatif. Di era digital ini juga menuntut pengusaha untuk selalu kreatif dan inovatif, khususnya dalam melangsungkan kampanye marketing melalui dari materi kampanye, cara sampai media yang digunakannya. D. Integrasikan semuanya. Kita harus hadir di semua platform yang sering mereka kunjungi. Kalau mereka mau menghubungi bisnis kita untuk menanyakan sesuatu, beri mereka pilihan yang luas, seperti aplikasi messaging lewat semua media sosial plus WhatsApp dan mungkin Skype. E. Human touch. Meskipun kita sudah mengintegrasikan semua teknologi digital dalam bisnis, kita masih terus mengedepankan faktor manusia, khususnya untuk berinteraksi dengan pelanggan. Konsumen masih dan akan selalu senang kalau kamu bisa mengingat nama atau kisah yang pernah mereka ceritakan kepada kita. E. Mengidentifikasi risiko bisnis digital. Bisnis digital membutuhkan perencanaan yang baik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus mengetahui masalah yang biasanya sering dihadapi. Berikut 5 tantangan dihadapi oleh pelaku bisnis digital. A. KPI yang ketinggalan zaman. Terkadang perusahaan yang sudah memutuskan untuk merambah dunia digital masih menerapkan KPI lama. Hal ini bisa mempengaruhi penilaian dalam performa perusahaan. B. Tidak ada peremajaan dalam organisasi perusahaan. Era digital erat kaitannya dengan anak muda. Karena itu, banyak perusahaan digital mempekerjakan anak muda mengingat mereka dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk era digital. Sayangnya,
hal sulit dijalankan oleh perusahaan yang kurang tenaga anak muda. C. Strategi yang salah. Ada perusahaan yang menerapkan strategi untuk jangka pendek saja sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. D. Kurang inovasi. Inovasi erat kaitannya dengan era digital. Jika minim inovasi, maka perusahaan akan berjalan dengan sulit karena mereka tidak dapat melakukan yang terbaik. E. Tidak ada tenaga profesional di bidangnya. Kurang SDM dalam bidang teknologi membuat perusahaan tidak bisa mencapai target yang diinginkan sehingga hal ini dapat menyulitkan langkah perusahaan guna menjangkau konsumer. E. Menyusun perencanaan bisnis digital. 1. Menerapkan strategi digital secara keseluruhan. Saat sebuah perusahaan memutuskan untuk terjun ke era digital, maka semuanya juga harus diubah agar lebih praktis dan efisien. Hal-hal tradisional perlu diubah agar membuat operasional berjalan lebih efektif. Dalam hal ini ada banyak hal yang harus diubah. Contohnya keuangan, sistem keuangan modern telah menerapkan pencatatan laporan keuangan secara otomatis dalam software akuntansi. Yang kedua, percepatan kinerja dan pengembangan. Untuk mempercepat perkembangan perusahaan, kamu bisa menerapkan sistem kerja modern yang mengedepankan hasil dan cara yang efektif. Hal ini dipercaya bisa membantu semua orang untuk bekerja lebih efisien. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah jam kerja fleksibel yang membantu orang-orang untuk bekerja lebih nyaman dan bisa memberikan efek positif terhadap perusahaan. Ketiga, sinkronasi antar lini. Sebuah perusahaan yang baik tidak akan mencapai target yang mereka inginkan tanpa bekerjasama yang baik. Karena itu, setiap divisi harus terkoneksi dan bekerjasama dengan baik sehingga mereka bisa kompak dalam mencapai tujuan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan SDM yang dimiliki. Karyawan merupakan aset perusahaan yang penting. Untuk mendapatkan karyawan yang loyal dan berkualitas, perusahaan tidak perlu berrepot-repot untuk mencarinya. Yang perlu dilakukan adalah menciptakan ekosistem kerja yang baik dengan membuat karyawan nyaman dan mengalami perkembangan sehingga mereka bisa tetap nyaman dan tentram saat bekerja. Bab 3. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Perusahaan yang bergerak di bidang digital dituntut untuk bergerak cepat dalam menyesuaikan diri akan perkembangan dunia. Jika tidak, perusahaan terancam tidak berkembang dan bisa tergusur oleh pergeseran era yang kencang. Dalam hal ini, kamu perlu mengatasi pergerakan yang ada dalam sebuah perusahaan. Jika sudah memutuskan untuk bergerak di bidang digital, maka penting bagi perusahaan untuk turut menyelaraskan semuanya agar bisa berjalan dengan efektif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, perusahaan tentunya mampu bergerak dengan mantap guna menjadi yang terbaik dalam bisnis digital saat ini. B. Saran. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap saran yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan digital bisnis di Indonesia, saran tersebut yaitu 1. Bagi pembisnis yang ingin membuat bisnis, sebaiknya memiliki pengetahuan tentang dunia internet, khususnya penjualan online. Jika pembisnis tidak memiliki pengetahuan tersebut, maka dapat mempercayakannya pada orang yang berkompetensi dengan menyewa orang yang mengurus masalah teknikal. Yang kedua, bagi pembisnis yang ingin memperluas pasar atau website dapat dikenal dan dikunjungi pengunjung, maka sebaiknya daftarkan alamat website pada mesin pencari terkenal seperti Google atau Yahoo. Pembisnis juga dapat mengiklankan produk beserta alamat website dan email pada forum terkenal seperti www.katkus.us.com. Nomor 3, pembisnis haruslah memilih penyedia jasa hosting dan domain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bisnisnya. Lalu ini adalah daftar pustaka dari materi-materi yang ada di makalah ini. Baik, cukup sampai situ saja presentasi saya dari makalah digital bisnis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.